Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Sintiawati dari kelas B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai ma'rifatullah. Ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah sejak dini. Setiap bayi yang baru lahir disunahkan untuk diazankan dan diiqomahkan sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, bukalah atau bacakanlah atas bayi-bayi kalian kalimat pertama la ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim. Pendengaran adalah yang pertama berfungsi. Dengan dibacakan azan dan iqomah, maka yang paling awal didengar adalah kalimat tauhid. Tingkat urgensi suatu ilmu. Suatu ilmu dianggap sangat penting diukur dari objek yang dipelajari, kekuatan dalilnya, dan manfaatnya. Objek yang dipelajari. Tidak ada objek yang hebat yang perlu dipelajari selain ma'rifatullah. Berarti ma'rifatullah adalah yang paling penting dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kekuatan dalil. Dalil dari ma'rifatullah sangat lengkap dan tidak dapat dibantah lagi. Ada dalil fitrah, dalil akal, dan dalil wahyu. Dalil fitrah. Manusia diciptakan sesuai dengan fitrah. Karena saat janin sudah ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perjanjian akan pengakuan Allah sebagai Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi yang lahir berdasarkan fitrah Allah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil akal. Seorang pengembala ditanya bagaimana dia dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Maka dia berkata, kalau di tanah ini ada bekas tapak kaki onta, maka berarti ada onta yang lewat di tanah itu. Sebagaimana dengan bekas-bekas ciptaan Allah yang banyak ini, sangat mudah untuk membuktikannya. Dalil wahyu. Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran demikian banyaknya. Satu ayat saja di ayat kursi sudah dapat menyebutkan 10 sifat Allah. Jika kita punya Quran yang kata Allah atau Robnya diganti dengan warna merah, maka akan terlihat bahwa setiap halamannya tidak ada yang luput. Dalil ini bahkan yang terkuat dan terbaik dalam mengenal Allah karena Allah sendiri yang menyebutkannya. Manfaat ma'rifatullah. Yang pertama adalah kebebasan. Terjadi jika tidak ada lagi belenggu selain Allah yang mengikat dirinya. Ketenangan. Mengingat selain Allah akan menambah pusing. Tetapi semakin ingat Allah akan semakin tenanglah hati kita. Keberkahan. Mendapat berkah dari langit dan bumi, contohnya hujan, dikabulkannya doa, tumbuhan, dipenuhinya segala keperluan. Kehidupan yang baik. Rezeki yang baik dan halal, makanan yang halal, dan berpakaian yang halal. Surga. Mendapatkan surga bagi orang-orang yang beriman dan ridha Allah. Setelah Allah menyebutkan berbagai kenikmatan di surga bagi orang yang beriman, Allah berfirman, dan keridhaan Allah adalah lebih besar dari itu semua. At-Thoriq ila ma'rifatullah atau jalan menuju mengenal Allah. Melalui ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 3 macam. Yang pertama adalah ayat-ayat kauliyah atau firman Allah. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah alam semesta. Dan yang ketiga adalah mukjizat. Ayat-ayat kauniyah. Dengan memikirkan alam semesta yang terbentang luas, seseorang dapat mengenal adanya sang pencipta dan pengatur. Contoh, Jacques Cousteau menemukan sempadan antara 2 laut di 3 tempat. Ia merasa bahwa dialah yang pertama kali mengetahui adanya sempadan itu. Betapa terkejutnya dia ketika diberitahu bahwa itu ada dalam Al-Quran di 3 tempat juga. Kemudian ia masuk Islam. Ayat-ayat kauliyah. Perjalanan untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat kauliyah biasanya panjang. Itu pun akhirnya kembali kepada ayat-ayat kauliyah karena Al-Quran menyebutkan tentang Allah dengan jelas. Surat Al-Ikhlas yang pendek sudah jelas menjawabnya, atau ayat kursi yang menyebutkan 10 sifat Allah. Mukjizat. Mukjizat pun pernah mengislamkan para tukang sihir Fir'aun. Keimanan para tukang sihir itu sangat kuat. Hanya saja sekarang ini mukjizat sudah tidak ada. Mungkin sebagai gantinya adalah kejadian luar biasa seperti Karimah dan Ma'unah. Al-Manawi min Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Al-Fisku atau kefasikan.
Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta berbuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sifat di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah. Az-zulmu atau kezaliman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Banyak melakukan maksiat. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dusta. Orang kafir menyembah berhala karena ingin mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Alasan ini dusta belaka karena Allah tidak pernah memerintahkan demikian. Maradu asyubhah. Al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat Allah. Mereka tidak mau menggunakan potensi mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang munafik yang terombang-ambing antara iman dan kafir. Al-inhiraf atau penyimpangan. Jika manusia tidak berpegang teguh kepada petunjuk Allah, maka pada saat itulah hatinya akan keras membantu. Al-ghaflah atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah artinya al-hilafah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Sejak dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Ada dalilul hisi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang disaksikan oleh manusia. Selanjutnya ada dalilul akli atau dalil yang dapat dipikir oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta dapat membuktikan adanya Tuhan. Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Mustahil pula ada dari ketiadaan. Teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya bergerak dengan sangat teratur. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Lalu ada dalilul nakli atau nash. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Dan yang terakhir ada dalilul tarik atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lalu semenjak Nabi Adam hingga hari ini yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.